kita akan mulai dengan materi teknikal dulu. Kita akan mulai dengan materi teknikal. Yang akan kita gunakan adalah teknikal ini berkaitan dengan analisa. Nanti yang kita gunakan adalah metode price action. Price action ini adalah salah satu analisa yang menitik beratkan, ya, ini analisa, salah satu analisa menitik beratkan pada pergerakan harga, ya, menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri, sehingga price action ini juga menjadi indikator yang paling valid, karena semua indikator basicnya adalah harga, baik harga masa lalu maupun harga yang sedang berjalan. Itu pasti indikator itu rumusnya menggunakan harga, menggunakan histori, menggunakan harga yang saat ini berjalan. Maka ketika kita menggunakan indikator, sering terjadi delay, sering terjadi penundaan. Ketika indikator ini menginformasikan marketnya turun, ternyata sudah telat ya, sudah naik. Ya, kecuali kita menggunakan trading jangka panjang. Indikator ini lebih diutamakan, lebih diprioritaskan untuk trading jangka panjang. Kalau kita tradingnya harian, nanti banyak terjadi delay atau keterlambatan informasi. Sehingga kalau kita menggunakan price action, pergerakan harga, maka akan langsung bisa lihat update-nya. Update harga itu tentu yang di running terdekatnya. Kalau bergerak naik turun, yang terdekat, yang running berjalan, ini adalah yang update-nya. Fokus di price action nanti adalah visual. Visual itu apa? Visual itu yang kasat mata, yang terlihat di mata kita. Bagaimana dilihat marketnya, bagaimana dilihat dari pergerakan candlestick-nya, itu lebih dominan yang mana? Lebih mengarah kemana? Kemudian penolakannya bagaimana? Itu nanti kita baca secara visual, lebih memudahkan kita mengenali dan lebih update kita bisa mengikuti. Ketika marketnya bergerak turun, maka semua informasi akan dimunculkan di sana. Contoh, ya, contoh coba saya hapus dulu ya. Contoh ketika pasar mau naik atau turun, selalu ada petunjuk di sana. Ini masih datar, saya perlihatkan market mau turun atau naik ya. Sebelum turun atau naik begini. Yang pertama, perhatikan market ketika dia mau bergerak naik. Ini mau naik, hijau berjajar. Jadi secara visual, pandangan kita yang terlihat di situ, warna hijau mulai berjajar. Artinya ini mau bergerak naik. Hanya saja nanti harus kita uji naiknya ini. Bagaimana mengujinya? Di resisten yang terdekat. Ketika dia bergerak naik, secara visual, kalau kita gambar, ini naik, kemudian ini turun, kemudian naik lagi. Naiknya ini tidak melebihi, tidak melewati dari puncaknya, sehingga bisa berpotensi kembali turun lagi. Turun ini juga kita uji di puncak di bawah, namanya support. Sehingga ketika dia turun, secara visual kita lihat ini tidak mampu melewati, maka bisa jadi naik lagi. Ketika naik, kita uji lagi di sini, mampu tidak lewat? Oh, tidak lewat, ternyata hanya sampai di sini. Nanti bisa ditolak kembali ke bawah. Terus begini. Sampai pada akhirnya dia mulai turun itu sudah terbentuk. Satu, dia mulai naik, ya ini yang hijau ini naik, dia tidak bisa melewati, bahkan hanya berada di level di sini. Hijaunya hanya berada di situ. Secara kasat mata, logika kita, buyer itu berat untuk kembali menembus harga tertingginya. Kemudian selanjutnya perhatikan, dari candle yang terbentuk, ini kan jajarannya kan mulai kecil ya, dari tebal, kemudian merah, kemudian mencoba kembali menekan ke atas, tapi mulai kecil, tenaganya mulai habis. Sementara seller mulai membesar, mulai muncul dengan kekuatan yang besar. Ini logika, pakai logika ya. Nanti yang kita lihat secara visual saja. Nanti poin-poin selanjutnya kita akan bahas. Ya, saya akan mencuplik dulu bagaimana cara kita membaca.
sehingga ketemu peluangnya, potensinya di sana ada. Ketika dia bergerak naik berat, sudah mulai warna merah. Hijau ini mewakili buyer bullish, merah mewakili seller atau bearish. Perhatikan hijau ini mulai pelan, kemudian merah mulai besar. Satu, mulai ada tanda-tanda marketnya turun dengan munculnya warna merah yang tebal. Yang kedua, muncul lagi merah yang kedua yang masih posisinya tebal. Sementara yang hijau-hijau ini kan kecil-kecil. Logika yang harus kita segera olah di sana, ya, berarti petunjuk seller ini mau kuat, tetapi harus diuji di levelnya, harus diuji di supportnya di sini. Tadi kan ada penolakan di sini. Kita bisa tarik garis ini untuk menguji apakah seller ini kuat turun atau tidak. Kalau nanti ternyata hanya sampai di sini dan mulai warna hijau lagi, maka bisa berbalik naik lagi. Tapi ternyata dia melewati levelnya. Maka ketika melewati levelnya dilihat bentuknya. Secara visual ini candle bearish, candle merah yang tebal tanpa penolakan. Artinya ada potensi untuk kembali turun lagi hingga mendekati level di bawah. Hingga mendekati level di bawahnya. Setidaknya sudah ada gambaran di sana. Oh, ini mau turun. Ada peluang turun hingga di puncaknya di bawah. Karena supportnya akan terbentuk seperti ini. Nanti kita bahas. Kita coba geser. Nah, setidaknya dia mulai bergerak. Mencoba naik ini. Sumbu ini adalah warna hijau mencoba naik. Ini juga mencoba naik. Namanya retest. Mencoba naik tapi tidak melewati garisnya. Tidak melewati resisten. Tadi support dilewati jadi resisten. Mencoba naik hanya sumbunya. Kalau sumbu yang melewati itu namanya gagal breakout. Sama dengan ini mencoba menekan tapi gagal. Maka akan kembali menguat. Sehingga secara visual arahnya ke bawah. Fokus kita adalah tren, follow tren, mengikuti arus yang lebih kuat. Oke, ini gambarannya seperti itu. Nanti kita lanjut dengan step by stepnya. Jadi yang kita pelajari nanti akan fokus di visualnya. Fokus yang akan kita pelajari, satu, visual candlenya. Yang kedua, karakter candle. Ya, karakter ini apa? Karakter ini kita bisa ibaratkan sebagai pertarungan dua candle ya. Pertarungan dua candle. Kita ibaratkan sebagai pertarungan dua candle, merah dan hijau. Mana nanti yang dominan, mana nanti yang menguasai, maka di situ akan terlihat mana yang lebih besar, merah atau hijau. Yang selanjutnya karakter candle ini nanti kita lihat dari panjang sumbu, panjang body dulu ya, panjang badan atau body. Kemudian yang kita harus perhatikan juga panjang sumbu, karena panjang sumbu ini adalah penolakan atau rejeksi. Body yang panjang dengan ekor yang panjang itu hati-hati, karena di situ ada penolakan yang luar biasa. Nanti bisa menjadi petunjuk market itu berbalik. Yang selanjutnya kita lihat nanti rasio dari sumbu dan bodinya. Contoh, trennya naik. Di ujung sana ada candle panjang begini. Yang sebelumnya ini candle warna hijau karena naik, trennya naik. Nanti kita lihat bagaimana pertarungan dua candle dulu. Pertarungan dua candle terakhir seperti apa di sini? Oh, yang dominan ternyata merah atau mungkin yang dominan hijau. Tetapi bodinya terakhir berubah warna merah. Kemudian sumbunya panjang, berada di ujung tren atas, sumbu panjang di atas, ini adalah penolakan seller. Tidak mau dengan harga yang tinggi ditolak. Sehingga penolakan yang panjang di atas bisa menjadi petunjuk market ini akan turun.
Tentu nanti dengan berbagai macam aspek yang harus kita pahami dan kita pertimbangkan. Yang selanjutnya ada rasio di sana, rasio terakhir yang bodi dan sumbunya. Bodinya kecil, sumbunya lebih panjang. Maka karakternya kalau kita baca seperti ini adalah seller akan berpotensi terjadi di candle selanjutnya, atau ada penolakan sell yang kuat, akan berpotensi akan turun. Ini dari sisi karakter candle. Nanti kita bisa kombinasi dari berbagai candle yang terbentuk sebelumnya, itu kita lihat kemana kecenderungannya, mana yang dominan. Yang ketiga adalah kecenderungan tadi ya, atau lebih gampang kita sebut dengan tren. Kecenderungan atau tren. Dari mana kita bisa melihat tren? Dari struktur pergerakan candle yang berjajar. Ya, kalau berjajarnya begini, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dengan high dan low yang hampir sama, maka ini tidak ada tren. Tidak tren. Ini istilahnya adalah sideways atau konsolidasi. Artinya bukan tren. Tren hanya ada dua, tren naik, tren turun. Tren naik itu nanti secara visual dia akan terlihat menuju ke atas, high dan low-nya menuju ke atas. Tren turun itu high dan low-nya menuju ke bawah. Kalau kita lihat secara kasat mata, kita lihat secara visual, kecenderungannya adalah salah satu arah yang terlihat di situ.